Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Solihati. Saya mahasiswa PPG Prajabatan R001 Bahasa Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan profiling peserta didik PASE E2 SMA Negeri 4 Kota Jambi. Adapun dua kasus yang saya temui di kelas tersebut, saya beri nama R1 sebagai High Achiever dan R2 sebagai Low Achiever. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang informasi umum, hasil observasi, dan penutup. Ada 12 aspek yang saya teliti, namun di sini saya bagikan menjadi 8 kategori. Yang pertama yaitu etnik, budaya, dan status sosial. Yang kedua minat, gaya belajar, dan kemampuan awal. Yang ketiga perkembangan kognitif, perkembangan sosial, moral, emosi, motorik, dan yang terakhir ialah motivasi belajar. Adapun kategori pertama yang dibahas ialah etnik, budaya, dan status sosial. Dari segi etnik, baik R1 maupun R2 merupakan etnik Minang, namun R1 percampuran antara Minang dan Arab, sedangkan R2 percampuran antara Minang dan Melayu bagian Jambi. Kategori selanjutnya ialah minat, gaya belajar, dan kemampuan awal. Dari aspek minat, R1 dapat dikategorikan tinggi dikarenakan R1 rajin belajar, suka bertanya, kritis, dan mendapatkan nilai yang tinggi. Sedangkan R2 dapat dikategorikan rendah dikarenakan R2 cenderung suka bolos, tidak pernah bertanya, dan mendapatkan nilai yang rendah. Jika dilihat dari aspek gaya belajar, R1 memiliki gaya belajar audio, sedangkan R2 memiliki gaya belajar kinestetik. Selanjutnya dari aspek kemampuan awal, R1 dapat dikategorikan tinggi dikarenakan dalam sesi wawancara R1 menyatakan bahwasanya ia sudah mengetahui materi yang akan dipelajari pada saat pembelajaran. Dan jika dibandingkan dengan R2, dari sesi wawancara R2 menyatakan ketika awal pembelajaran dominannya dia tidak mengetahui materi yang akan dipelajari pada saat pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwasanya kemampuan awal dari R2 dapat dikategorikan rendah. Kategori ketiga ialah perkembangan kognitif. R1 dapat dikategorikan High Achiever dikarenakan ketika mengerjakan LK saat pembelajaran, R1 dapat menyelesaikan LK tepat sasaran dan lebih awal dibandingkan teman-teman lainnya, sedangkan R2 malah sebaliknya. Oleh karena itu, R2 dapat dikategorikan dengan Low Achiever. Menurut teori perkembangan Piaget, keduanya termasuk tahap operasional formal. Selanjutnya kategori perkembangan sosial. Di sini peneliti menggunakan teori Erikson dan Bronfenbrenner. Erikson menyatakan bahwasanya perkembangan sosial merupakan tahap pencarian diri, sedangkan Bronfenbrenner menyatakan perkembangan sosial dipengaruhi oleh lingkungan. Jika dilihat dari kedua teori tersebut, baik R1 maupun R2 dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan pelajar mereka. Kategori selanjutnya ialah perkembangan moral. Menurut Kohlberg, perkembangan moral berkaitan dengan relasi dan aturan yang terjadi antar manusia, serta dapat mengetahui dan membedakan antara hak dan kewajiban. Pada kategori ini, perkembangan moral R1 dapat dikategorikan bagus dikarenakan R1 dapat membangun relasi dengan baik dan memiliki banyak teman walaupun R1 pendiam. Sedangkan R2 memiliki banyak teman juga, namun dari segi mentaati peraturan di kelas, R2 cenderung melanggar peraturan dikarenakan R2 jarang hadir di kelas. Oleh karena itu, di sini R2 dapat dikatakan memiliki perkembangan moral sedang. Berikutnya dari kategori perkembangan emosi, menurut teori Goleman dan Sunjojo, yang disebut dengan perkembangan emosi adalah mereka mampu mengekspresikan emosi marah, sedih, ceria, dan senang, kemudian mempertahankan diri, komunikasi, menciptakan batasan, dan membuat keputusan. Jika dilihat dari kedua teori tersebut, maka perkembangan emosi R1 maupun R2 adalah bagus. Kategori selanjutnya ialah perkembangan motorik. Menurut Hurlock,
Perkembangan motorik adalah gerakan jasmani. Di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Dari segi motorik kasar, baik R1 maupun R2 dapat dikategorikan bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari gerakan ice breaking dan perpindahan tempat ketika melakukan kerja kelompok. Sedangkan perkembangan motorik halus keduanya dapat dikategorikan baik. Hal tersebut dilihat dari tulisan mereka berdua yang bisa dibaca. Aspek terakhir ialah motivasi belajar. R1 dapat dikategorikan tinggi, sedangkan R2 dapat dikategorikan rendah. Hal tersebut disimpulkan karena R1 aktif dan antusias belajar di kelas, berani bertanya dan kritis, sedangkan R2 dari hasil wawancara dia tidak berani menyampaikan pendapat dikarenakan takut salah dan jarang merespon pertanyaan guru di kelas, serta cenderung pasif. Adapun kesimpulan dari hasil profiling peserta didik PASE E2 SMA 4 Kota Jambi dilihat dari 12 aspek yang dibagi menjadi 8 kategori dengan menggunakan beberapa teori, yaitu perkembangan kognitif dari Piaget, perkembangan sosial dari Erikson dan Bronfenbrenner, perkembangan moral dari Kohlberg, perkembangan emosi dari Goldman dan Sunjojo, kemudian perkembangan motorik dari Hurlock. Dari semua teori dan aspek yang diteliti menunjukkan bahwasanya hasil observasi demografi profiling peserta didik fase E2 SMA 4 Kota Jambi sangat beragam dan berbeda-beda. Untuk mengetahui seutuhnya tentang peserta didik fase E2 SMA 4 Kota Jambi, harus dilakukan pengamatan lebih dalam supaya mendapatkan data yang valid dan akurat. Namun, demografi profiling ini dapat dijadikan acuan awal untuk membuat modul ajar serta asesmen yang efektif terhadap PASE E2 SMA 4 Kota Jambi. Sekian dan terima kasih.